Materi 1. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan sebagai berikut. UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi berupa KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk si akad, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menyampaikan sebagai berikut. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Di UINMA terdapat kurang lebih 15 UKM untuk menampung bakat dan minat mahasiswa. Selanjutnya, jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM yang akan dituangkan di SKPII. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Pesan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, jangan menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat.
Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lain-lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Materi ketiga, DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA: yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi 4, SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: yang pertama, advokasi; kedua, legislasi; tiga, pengawasan; dan empat, penganggaran. Tugas SEMA: yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Tiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: pertama, bentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA universitas. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang ditimbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Materi 5, UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Nasution 1959 di Jabar. Semboyan: penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu Mahasurya di tingkat provinsi dan Wira Cakti Yuda di tingkat universitas. Arti lambang Wira Cakti Yuda 11, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugas dari resimen mahasiswa yaitu membantu TNI Polri dan juga rektor. Kegiatan yaitu latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri. Yang kedua, UKM Pramuka. UKM Pramuka berlandaskan ulul albab dan pemangku adat.
Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja, Anjangsana, perkemahan wirakarya, temu alumni, atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas-tugas dari UKM Pramuka: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome patri, logbook, dan memo. Salah satu dewan UPS Diklat. Yang ketiga, UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Arifin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29 Disnatalis. Terdapat 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten, rutan, kesehatan, donor, penelitian pengembangan, humas. Yang keempat, UKM Gema Gita Bahana, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Memiliki 8 prestasi tingkat provinsi. Gema Gita Bahana mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, serta ilmu keorganisasian. Kelima, UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpinnya agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Dan 6, UKM teater. Di dalam UKM teater terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM teater berumur 35 tahun. Yang ketujuh, UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina merupakan organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial, bencana alam atau menanggulangi bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, morat, susur goa, dan ilmiah. UKM Unior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan doktrin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. 9, UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan. Stafnya usaha atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Ke-11, UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3, terdiri dari 6 departemen, yaitu event organizer, departemen studio, musik management, departemen multimedia, departemen social development. Spesifikasi player dan non-player. Player terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Sedangkan non-player terdiri dari event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Yang ke-12, UKM Taekwondo merupakan didirikan pada tanggal 11 April 1995, tetap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi.
Agenda rutin try-in merupakan agenda rutin tiap tahun. Kasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat, pendidikan latihan diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Cepat Klub, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar. Yang ke-14, UKM Simfoni. UKM Simfoni memiliki platform yaitu www.simfonifm.com. Program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Daipak, Simfoni Soccer, Free Sunday, Top Chart, Soda, Diari Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan, Off Air, Simfoni Indie Awards, Station on Air, Daily Program, dan Weekly Program. Yang ke-15, UKM Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. Kajian, penelitian, keorganisasian. Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. UKM ini aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata berupa buku maupun di media sosial. Yang ke-16, UKM Unit UAPM Inovasi atau unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produk Q-Post berupa koran, kumpulan isu, ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi Dev News yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Materi 6. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19 atau vaksin COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, bagaimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, sudah naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021 kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar bisa tetap muka. Kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi modal kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju
5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan bahasa. Peran dan peluang UIN. Harus utama pengembangan teknologi digital, dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan sosial teknopreneur epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu memiliki keagungan moral dan spiritual, gantung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau menguranginya maka kuasainya dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital.